ucapan saya kemarin. Setiap tepuk tangan buat hari oke, lanjut. Sambil menunggu saudara kita bisa dimakan. Tahun kita untuk ini siapa? saat yang adalah beta yang sudah kita pernah lihat kan ya. Ya, memang tidak bisa dilupakan ya. Masih mungkin seru ya. Biar kita kita bersama dan dia di sini. Yang lain memang lebih hadir karena kumpulan karya kota muda dari bapak sudah ada bapak-bapak dan ibu. Tak pernah bukakan ini terjadi kisah cinta yang suci ini. Tak tinggalkan begitu saja. Kian lama yang kita berdua, tak kusangka begitu jauh berlalu. Untuk mencari kesenangan ini, pastilah yang kita katakan. Tak tinggalkan aku, bagi yang kasih dengan keinginan untuk yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Bisa. Coba 100 dulu. Kenang-kenangan buat kita ya. Alhamdulillah. Jadi ada yang saya nyanyikan diketik. Kenapa? Gimana masih ada yang kita?
Mereka beli lagi betul betul. Yang ketika buat itu ada dia yang kopi mahal di belakang. Terus baiklah, ini sekarang sering sudah selesai makan dan selesai semua. Mungkin kita lihat saja kata kunci untuk mulai. Ini adalah putri dari Bapak Anggota Karel Kunci. Ini betul-betul. Ini betul-betul masakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walolo kabari, omong tante-tante. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu. Terakhir arisan itu sekitar kapan ya? Bulan April ya, Maret ya? Oh Februari ya, Februari. Alhamdulillah kita sudah lama. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di sini. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian juga hari ini kita berkumpul dalam rangka untuk merayakan kesyukuran atas keberhasilan Anda bisa alhamdulillah. Anaknya di sebelah sana, mana Anda sosok kalau yang sana ya om sana yang juga bawa. Silakan berdiri adek biar bisa kelihatan. Mungkin maskernya bisa dibuka sedikit. Nah, ya selamat ya adek. Jadi insya Allah semoga berkah, semoga sukses untuk kedepannya selalu. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai acara seperti biasa, marilah kita mengaturkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena pada sore hari ini, sore, besok ya. Alhamdulillah kita bisa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga pada sore hari ini kita akan berdoa bersama untuk keberhasilan Anda masa dan juga kita akan bersilaturahmi. Nah sebelumnya hari ini tadi kita mendapatkan informasi bahwasanya ada yang berpulang, anak dari Tante Iyang Daud ya, atau adik dari Bapak Adiaksa Daud. Mari sejenak kita menundukkan pandangan dan berdoa dan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga beliau insya selamanya dan diterima adanya. Al-Fatihah mulai. Al-Fatihah selesai. Oke, selanjutnya kita sampaikan dulu, kita beri kesempatan kepada Ketua Lingkungan Rumah Bapak Sofian Bulukhe. Atau doa dulu ya? Oh iya, oke, doa dulu. Jadi selanjutnya kami persilahkan Bapak Zulfi Najamudin untuk memberikan doa dan juga sambutan atau mungkin sedikit bercerita tentang keberhasilan. Jadi kepada Bapak Zulfi dipersilakan. Langsung ya, jadi nanti silahkan Bapak doa dan juga sedikit bercerita gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, khusus kepada Anda Sofian Bulukhe beserta keluarga. Pertama-tama mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dari rahmat Allah
hari ini atau sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kita silaturahim yang sudah lama kita tidak pernah lakukan sejak bulan Maret, ya sejak Corona. Alhamdulillah hari ini kita masih bersama-sama di tempat ini. Semoga kita semua senantiasa disehatkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, khususnya wabah corona. Salawat dan salam kalau kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelum berdoa, saya ingin cerita tentang anak saya. Ya, ini anak saya yang pertama, namanya Rizka Salsabila Nadamri, biasa dipanggil Salsa. Dan alhamdulillah untuk tahun ini Salsa sudah lulus SMA dan kurang lebih sudah 9 tahun di pesantren. Jadi sudah 9 tahun itu tidak di rumah. Dia mulai mondok itu tahun waktu kelas 4 SD. Ya, mulai mondok kelas 4 SD, lulus naik kelas 4, masuk pesantren sampai baru lulus kemarin tahun ini. Dan alhamdulillah karena itu memang program untuk tahfizul Quran atau pesantren khusus untuk tahfiz Quran, maka alhamdulillah hari ini anak Salsa sudah selesai setoran kurang lebih 16 juz. Ya. Jadi selesai setoran kurang lebih 16 juz, dan insya Allah nanti mulai akhir tahun ini dia akan untuk memutuskan untuk tidak kuliah dulu tahun ini, ya, tidak memutuskan dulu karena kemarin itu sempat bimbang mau langsung kuliah atau ikut dulu MTQ, sempat begitu. Jadi kalau kuliah tidak ikut MTQ. Nah, akhirnya pertimbangannya masa perkuliahan tidak normal karena adanya COVID, akhirnya ya sudah fokus di MTQ dulu, jadi kuliahnya insya Allah tahun depan, dan nanti akhir tahun insya Allah akan mondok lagi, ya kurang lebih 6 atau 7 bulan untuk menyelesaikan hafalan yang 30 juz. Jadi dia mondok lagi untuk menyelesaikan yang 30 juz. Lain dengan adik yang kedua, adik anak saya yang kedua, Kisha, dia sama mondok dari umur kelas 4 itu umur berapa tahun? Enggak, 8 atau 9 tahun. Nah, dia dari kelas 4 mondok. Alhamdulillah karena dia fokus. Kalau Salsa itu masih dominan pelajaran di sekolah, masih dominan, sehingga dia tidak belum tercapai. Tapi kalau adiknya alhamdulillah fokus di tahfidz. Bulan Maret tahun 2020 kemarin alhamdulillah sudah menyelesaikan setoran 30 juz. Yang ketiga, ini anak saya yang ketiga, ini Zaira. Mana Zaira berdiri? Zaira, panggilannya Zaira Nabila Najamuddin. Nah, ini sekarang kelas 3 SD. Kelas 3 SD kemarin sudah minta bulan Januari mau masuk pesantren. Jadi mau masuk pesantren untuk katanya mau ikut kakak, katanya mau ikut MTQ. Nah, insya Allah mohon doanya. Dan yang ketiga, yang keempat anak saya ini baru TK, umur 5 tahun. Nah, mudah-mudahan saya kalau di rumah saya yang paling ganteng di rumah.
Iya, paling ganteng. Karena anak saya empatnya cewek semua. Jadi alhamdulillah belum ada yang nyanyi. Kata orang katanya tambah lagi. Insya Allah yang kelima laki-laki. Itu nggak percaya saya. Buktinya siapa dulu yang ininya Tante ya, tambah lagi 8 orang cewek semuanya. Ya, jadi ya sama saja. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi kami mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Saya terutama untuk anak-anak ini, saya sebenarnya sudah menawarkan ke teman-teman saya yang hari ini sedang di pemerintahan atau di Pemda. Saya waktu itu sudah menawarkan kalau memang dibutuhkan untuk peserta MTQ maupun yang lain-lain untuk dalam hal Al-Quran, saya sudah bilang anak saya insya Allah nanti diikutkan, tapi belum ada kesempatan. Makanya kemarin sempat Pak Gubernur mengatakan hanya mewakili DKI sih, coba kalau mewakili Gorontalo, ya mudah-mudahan insya Allah yang akan datang insya Allah nanti akan membawa nama Provinsi Gorontalo, dan mudah-mudahan atas doa dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu untuk sebelum kita saya jelaskan ini di MTQ itu musyawarah tilawatul Quran itu yang paling favorit di MTQ itu cabang tilawah. Tilawah itu seperti Ibu Sarina Abdullah, itu paling favorit, ya artinya paling unggul. Makanya cabang tilawah itu adalah nilai yang menentukan siapa yang menjadi juara umum. Ya, sekarang ini MTQ kurang lebih ada 20 cabang lomba di MTQ. Salah satunya ada Syahril Quran ini. Syahril Quran ini terdiri dari satu kelompok, satu regu, ada 3 orang. Ya, 3 orang. Terdiri dari nanti yang membacakan Al-Quran, yang Qur'annya, kemudian yang syahid tilawahnya, kemudian satu orang lagi yang mensyarah ataupun menjelaskan. Dan tantangannya sangat berat. Ya, jadi begitu mendaftar, begitu tiba di arena MTQ, mereka harus menyetorkan. Jadi sudah dari panitia itu sudah menentukan kurang lebih 15 judul atau 15 tema. Begitu sampai mereka harus menyetorkan judul atau tema yang nanti akan disampaikan. Begitu mau tampil ke panggung, itu harus cabut dulu, pilih tema apa. Jadi 5 menit sebelum tampil baru ketahuan mereka mau membawakan tema apa. Nah, alhamdulillah kemarin salah seorang teman-teman itu membawakan tema tentang kerusakan alam. Nah itu, dan mereka sendiri yang mencari ayatnya apa di Al-Quran, ayatnya apa, kemudian mereka jelaskan dan harus berdasarkan referensi baik tafsirnya, kemudian terjemahannya harus sesuai dengan standar Departemen Agama. Jadi itu atas ini mereka menyusul dari tema yang diberikan itu, mereka harus menyusul. Nah, alhamdulillah untuk DKI Jakarta yang diwakili oleh Salsa dan teman-teman ini dari awal penyisihan itu sudah di atas terus. Nah, sempat tergeser ke posisi yang ketiga waktu penyisihan, tapi alhamdulillah naik lagi ke kedua dan tidak tergeser lagi sampai ke final. Jadi waktu di MTQ 2 kali tampil, waktu penyisihan dan waktu final. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah salah satu cabang di MTQ yang dilombakan, yaitu Syahril Quran, dan tadinya menunjukkan untuk hifzul Quran, tapi banyak banyak kader-kader yang tidak bisa digeser. Jadi ada misalnya 1 juz, jadi harus hafal 1 juz plus tilawah. Putra putri
ada 5 juz plus tilawah. Nah, temannya Salsa ini yang waktu baca Quran, kalau ibu nonton di video itu ada yang baca Quran, dia untuk saat ini sudah 3 kali juara 1 MTQ nasional. Jadi yang satu rukun dengan Salsa itu, pertama dia waktu juara tahun 2016 itu juara 1 plus tilawah tingkat anak-anak. Yang kedua juara 10 juz. Jadi hafal 10 juz. Dilombakan, dikasih pertanyaan 10 juz, alhamdulillah juara 1. Nah, untuk tahun ini digeser ke Sahil. Alhamdulillah mendapatkan juga juara 1. Nah, mudah-mudahan tahun depan insya Allah temannya Salsa itu namanya Mila, insya Allah tahun 2022 insya Allah akan ikut yang 20 juz. Nah, mudah-mudahan ini juga sebagai motivasi juga buat anak-anak. Mudah-mudahan Keisa ataupun Salsa nanti bisa diikutkan untuk yang 10 juz. Insya Allah tahun 2022 mudah-mudahan ini akan memotivasi kita bagaimana kita untuk belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah merupakan salah satu yang memberikan syafaat bagi kita, bagi yang membaca Al-Quran. Siapa yang rajin membaca Al-Quran, walaupun sedikit tapi tiap hari dia membaca, maka insya Allah keberkahan daripada Al-Quran itu akan dia dapatkan. Ya, itu makanya walaupun sedikit, ya, ini saya sarankan kepada bapak ibu dan untuk kita semua, satu hari minimal kalau bagi yang pemula setengah halaman saja, tapi dilakukan tiap hari, ketimbang 1 kali tapi dalam 1 tahun. Ya, jadi lebih baik tiap hari walaupun sedikit. Insya Allah itu akan Allah berikan keberkahan. Yakin dengan Al-Quran. Insya Allah dengan kita sebagai manusia karena diberikan Al-Quran, maka Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan kita semua. Jadi mudah-mudahan nanti siapapun nanti yang mau nanti saya sarankan kepada siapapun nanti, mudah-mudahan Pak Sofyan nanti yang bisa meluruskan. Kalau boleh nanti, kalau dulu itu ada dari Lamahu yang ada utusan-utusan itu yang dipilih untuk diberikan beasiswa. Ya. Nah, yang disekolahkan itu rata-rata hanya untuk umum. Belum ada yang spesialis untuk bagaimana misalnya diutus misalnya di sekolah pesantren ataupun ke sekolah-sekolah Islam unggulan. Belum sampai misalnya sampai ke Al-Azhar atau ke Madinah University ataupun ke Ummul Qura. Nah, ini harus agar Gorontalo itu bisa bangkit, ya, bukan hanya berkecimpung dengan dunia saja, tapi akhirat. Oh ya, saya ini ingat Pak Wahyudin ini salah satu yang dulu diberikan beasiswa oleh. Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa kita seleksi betul-betul, ya, harus diseleksi betul dari bacaan Qurannya, kemudian komitmennya, insya Allah nanti untuk Gorontalo ke depan. Baik, tidak memperbanyak kalam dan satu lagi, sebetulnya saya sudah minta kepada teman-teman Salsa untuk bisa ditampilkan di sini yang kemarin di final itu, tapi yang satu lagi Mila itu sedang ujian, ya, jadi tidak bisa bersama. Begitu juga yang penursyarat itu. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti sama-sama nanti akan kita tampilkan, ya, tampilkan mereka ya di mana saja nanti. Ya, ada waktu, insya Allah di waktu kesempatan yang lain, mudah-mudahan bisa kita dengarkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita memanjatkan doa sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berkah dari kita semua, dari Bapak dan Ibu yang sudah mensupport, mendoakan
sehingga muncul juara-juara, ya, salah satunya Salsa dan kawan-kawan yang menjuari tingkat nasional. Dan Gorontalo sudah lama sekali, sejak pusat ini sampai hari ini belum ada yang menggantikan. Oleh karena itu ke depan kita doakan mudah-mudahan ini bisa muncul bibit-bibit yang bisa mengharumkan nama Gorontalo. Baik, kita awali doa kita sore hari ini dengan sama-sama mohon perdoaan, mohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Inna Allah ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'im syakirin hamdan wa ni'mal muzida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ala ahli subhan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lahum wa musgar wa la taj'alna ghaflan min ikhwanina wa akhawatina wa mu'allimina wa ustadina ولأولادنا ولأهلنا ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل معنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم انا نعوذ بك من البلاء والولاء والغباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفه والشدائد المهن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah untuk almarhumah Hijrayati Daud, anak dari Tante Iyam Aju atau adik daripada Bapak Jaksa Daud. Kita doakan semoga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosanya, diluaskan kuburnya, dikurangi dalam kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. La hadhihi Sekian Bapak Ibu sekalian, lebih dari kurang yang mohon maaf. Hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zulkifli Najamuddin. Silakan tepuk tangan, kasih tepuk tangan dulu kepada Bapak Zulkifli Najamuddin. Oke, jadi tadi saya sudah sempat dengar juga, kebetulan saya juga punya pengalaman nih Om Zul, masalah Sahril Quran. Ya, saya pernah ikut kompetisi Sahril Quran, tapi memang nggak sekeren anak dan salsa, tapi cuma tingkat sekolah kalau saya. Itu memang ngomong satu-satu susah banget ya, karena saya waktu itu Sahril Quran itu kan ada 3 orang nih kalau saya nggak salah ingat ya, dan saya itu dapat kebagian yang baca terjemahan. Saya waktu itu dapat baca ayat Al-Quran itu surah Ali Imran ayat 110, dan itu alhamdulillah sampai sekarang jadi ayat terfavorit saya gitu, karena memang maknanya itu luar biasa indah banget.
Dan setelah tadi kita mendengarkan cerita singkat yang disampaikan oleh Bapak Zul tentang prestasi Ananda Salsa, ya semoga kita di sini baik yang masih muda ataupun yang sudah berumur bisa lebih memikirkan lagi tentang akhirat juga, bukan tentang duniawi. Jadi saya juga sependapat dengan beliau dan semoga insya Allah nanti di acara Innovaluik selanjutnya, acara-acara silaturahmi ataupun nanti di Lamamu, kita juga bisa lebih ada mungkin kegiatan yang bisa fokusnya ke akhirat juga, jadi nggak seputar duniawi aja. Nah, sebelum sambutan dari Bapak Ketua, saya mau datengin dulu adik Salsa, saya ke situ atau Anda yang mau ke sini sebenarnya? Kayaknya nggak afdol ya kalau yang menang nggak kita tanya-tanya dulu. Silakan yang ada Salsa mau ke sini atau apa yang ke situ? Sini aja ya. Oke. Silakan kasih tepuk tangan dulu dong kalau Salsa. Ini dia nih juara kita. Silakan. Kakak juga tadi kan udah sempat diceritain banyak nih pertanyaan nih. Silakan ini gimana? Oke, pertama saya mau nanya dulu gimana perasaannya waktu tahu tim kamu terpilih jadi juara satu Syafil Al-Quran se-Indonesia itu gimana? Rasanya karena apa? Rasanya yang pertama kali dikabarin kalau masuk final itu deg-degan banget karena lawan finalnya juga itu berat banget kan. Dari lawan final itu dari tuan rumah Padang sama Jawa Timur, itu mereka semua keren-keren. Jadi pertama kali dikabarin final itu sehari sebelum tampil, sehari besoknya tampil itu sebenarnya nggak bisa tidur tuh. Terus apalagi teks kan dadakan, jadi baru malam itu diketik teksnya, besok sejam sebelum tampil itu kita baru dapat judul, jadi harus benar-benar matang, belum samain variasi, banyak yang harus disamain gitu. Jadi pertama deg-degan ya, pas dapat dikabarin juara satu ya alhamdulillah bersyukur, banyak berterima kasih kepada orang-orang yang ngedukung. Selanjutnya, oh ya boleh nanti ya. Selanjutnya ayat apa atau surat apa sih yang mau dapat kebagian yang dadakan itu dapatnya apa? Ada banyak sih, cuman ada yang paling favorit itu ayat Arum, kalau nggak salah surat Arum, ayat lupa kayaknya ayatnya. Boleh dipraktekkan nggak sih maksudnya sekali gitu, maksudnya baca ayat favorit atau surat yang paling disuka di Al-Quran sama ayatnya mungkin ada nggak, bisa tolong diganti nggak? Berlindung di awan kekuasaan Allah dari serangan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada Allah
diri saya. Ya boleh Om. Oke, satu ayat nih, ada request dari Bapak Ketua satu ayat, mungkin ayat favorit mungkin silakan. Kategori أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jalan aja lu, gak usah nanya soal gitu. Jalan aja. والضحى والليل إذا سجى Pegang balik ini, kita pengen. Jangan nanya lagi. Iya. Kita kalau dia tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين